Halo, saya Madli Sofi, saya senang sekali ketemu lagi dengan Anda. Dan kali ini mungkin agak beda karena saya ingin bicara mengenai kepuasan pelanggan. Nah, kalau kita selama ini sudah membuat produk sesuai dengan riset kita sudah menganalisa produk kita juga sudah menghitung BEP-nya, dan kita sudah melakukan promosi, baik itu di sosial media maupun melalui flyer yang bisa diklik seperti di video saya sebelumnya. Tapi kenapa kok ya yang beli cuma satu kali, atau bahkan mereka hanya lihat-lihat flyer saya aja tapi tidak mau membeli? Kita harus melakukan survei kepuasan pelanggan. Cara membuat survei kepuasan pelanggan itu nggak susah, yaitu dengan menggunakan platform atau menggunakan apps yang gratis. Saya Madeleine Sophie akan memberikan tips untuk Anda, dan mungkin tips-tips dari saya ini bermanfaat. Anda bisa klik untuk subscribe dan bell button untuk tips-tips yang lainnya. Jadi untuk menggali kebutuhan pelanggan atau menggali kepuasan pelanggan, Anda bisa menggunakan 5 dimensi kepuasan pelanggan yang terdiri dari RAPER, yaitu reliability, assurance, tangible, empathy, dan responsiveness. Kita buka di Google Drive, kemudian kita akan membuat Google Form yang baru. Nah, karena ini untuk survei kepuasan pelanggan, maka saya akan membuat tema dulu. Tentunya tema adalah dari gambar kita, tentang produk kita. Karena saya produknya tourism, saya membuat desain sendiri tentang produk saya, lalu saya upload di sini. Ini saya buat dengan Canva ya. Oke, setelah kita upload, maka temanya saya seperti ini. Saya akan mulai memberi judul, yaitu survei kepuasan pelanggan. Nah, saya akan meminta pelanggan saya untuk mengisi survei ini demi peningkatan servis layanan kami. Yang pertama saya butuhkan dari mereka adalah nama yang jelas, lalu ini saya klik require. Kemudian saya tambahkan dengan nomor kontak, karena bisa jadi mungkin orang lain lagi yang pernah membeli produk saya. Dan juga alamatnya, ini terkait dengan geografis ya. Jadi mungkin customer saya beda dari target saya. Setelah saya klik require, saya klik tanda sama dengan di sini untuk saya bisa membuat kolom yang baru. Nah, di kolom ini adalah pertanyaan yang akan mengarahkan pelanggan saya, baik pelanggan potensial atau pelanggan yang memang sudah membeli. Pertanyaan saya yang pertama adalah, apakah Anda pernah membeli produk kami? Nah, pertanyaan ada dua, ya atau tidak. Nanti kita akan mengarahkan ke kolom-kolom yang berbeda. Ya, saya bisa bertanya dengan ya dan tidak. Lalu ini saya require, kemudian untuk memastikan produk saya akan mengupload foto dari produk saya. Seperti ini, saya membuatnya juga di Canva, kemudian saya upload. Nah, setelah saya ada gambar produknya, lalu saya akan membuat kolom yang baru lagi, yaitu dengan klik tanda sama dengan yang seperti tadi. Setelah itu, saya akan mengarahkan orang yang sudah pernah membeli produk ke dalam kolom yang ini, gitu. Jadi, karena sudah pernah membeli produk, tentunya saya ingin bertanya mengenai layanan produk saya. Nah, kembali lagi, saya akan mengajukan pertanyaan berdasarkan dari 5 dimensi kepuasan pelanggan, yaitu dengan skala Likert 1 sampai 5. Yang pertama adalah sangat tidak puas atau orang marah dan memberi rekomendasi jelek. Kemudian tidak puas saja, kemudian oke yang setara dengan apa yang diharapkan. Puas nomor 4 dan sangat puas. Maka saya akan bertanya, ini kalau salah pertanyaan bisa kita drag ke atas. Pertanyaan pertama adalah puas atau tidak. Kemudian apakah layanan tepat waktu ini mengenai reliable. Kemudian bagaimana penyampaian informasi ini adalah mengenai assurance, kemudian bagaimana penampilan dan sopan santun karyawan kami ini mengenai tangible, kemudian apakah produk kami sudah sesuai, ini mengenai empathy, dan yang terakhir pertanyaan mengenai responsiveness. Lalu ini adalah kolom berikut untuk yang belum pernah membeli. Kita pengen tahu kan kenapa tidak pernah membeli. Tapi kita juga pengen tahu produk apa sih yang mereka inginkan. Maka saya akan memberikan pertanyaan seperti ini. Kira-kira nih, kalau mau berwisata itu mau melakukan apa? Maka aktivitas apa?
Apakah wisata pantai, wisata gunung, apakah wisata belanja, atau kuliner. Lalu bagaimana caranya Anda mendapatkan informasi atau ini transaksi. Jadi apakah akan menggunakan email, apakah akan menggunakan WhatsApp, atau mereka suka dengan website, ini saya akan tanyakan kepada yang belum pernah. Kalau sudah selesai semua pertanyaan ini, maka saya akan mengarahkan, yaitu dengan cara saya mengetik titik 3 yang ada di sini, go to section based on answer. Jadi kalau dia menjawabnya pernah atau ya, maka saya akan mengarahkan ke kolom yang sudah pernah. Lalu saya submit, langsung mereka submit. Kalau yang belum pernah, maka saya akan mengarahkan ke mereka ke kolom yang belum pernah. Setelah itu kita klik setting, lalu limit untuk 1 responses, dan saya akan memberikan ucapan terima kasih kepada mereka yang sudah memberikan survei, mengisi survei. Lalu saya juga ingin memberikan informasi kepada mereka, yaitu dengan memberikan link. Anda bisa memberikan link dengan link dari website, atau kalau saya memberikan link dari Facebook page saya. Kemudian saya ucapkan terima kasih. Nah, seperti ini, saya tinggal klik save. Nah, saya ingin coba, saya klik tanda mata di sini, lalu saya mulai ketik isi nama. Nah, ini kan kosong ya, kosong, lalu saya diarahkan ke, kalau saya jawab ya, maka saya harus mengisi survei kepuasan pelanggan ini. Ya, lalu saya bisa submit. Nah, sekarang kalau tidak, kalau saya belum pernah beli, maka next akan diarahkan ke 2 pertanyaan ini. Lalu kita submit, dan saya bisa melihat ucapan terima kasih. Sekarang mau lihat responnya, kita bisa klik di spreadsheet-nya, saya rapikan, saya buat menjadi merge, dan saya bisa melihat hasilnya seperti ini. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah punya produk dan sudah mulai dipasarkan, tapi kok produknya orang beli 1 kali dan nggak beli lagi, jangan pernah berhenti untuk melakukan riset. Apa sih yang mereka sebetulnya butuhkan? Dan jangan ragu untuk mungkin harus merubah sedikit produk Anda sesuai dengan keinginan pasar. Saya Madeline Sophie, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa.